Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa asal nama Masin itu sebenarnya bukan dari Masih, bukan nama Pati Masih, tapi nama sungai di Banjarmasin yang airnya itu asin. Tapi secara perlahan-lahan, seiring dengan masuknya pembangunan, lalu kemudian sarana transportasi darat kita semakin bagus, orang lalu meninggalkan sungai. Lalu jadilah sungai itu sebagai beranda belakang. Matahari telah terbit dari ufuk timur, membentangkan indahnya gradasi warna di kaki langit, dan aliran sungai yang tenang mengantarkan masyarakat dari hulu ke hilir. Pagi ini, puluhan pedagang telah bersiap menjajakan buah dan sayur mayur di Pasar Apung Lok Baintan, letaknya di atas Sungai Martapura, Kota Banjarmasin. Inilah potret kehidupan masyarakat sungai di Kota Banjarmasin. Perputaran roda ekonomi hingga perpaduan budaya menjadikan sungai sebagai urat nadi bagi orang Banjar. Selama ribuan tahun, ikatan manusia dan sungai tak dapat terpisahkan. Tak hanya manusia yang berevolusi, sungai pun ikut berevolusi. Inilah Kota Banjarmasin, Venesia dari timur. Pasar Terapung Lok Baintan ramai dipadati pedagang sejak pukul 4 pagi. Para pedagang yang didominasi wanita paruh baya ini mendayung perahunya menghampiri perahu mesin yang membawa wisatawan. Uniknya, transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli pun berlangsung di atas kapal. Pasar yang konon telah ada sejak abad ke-16, bahkan sebelum berdirinya Kesultanan Banjar ini, dahulu menggunakan sistem barter untuk bertransaksi. Dan perahu tradisional jukung inilah yang membawa hasil pertanian dan perkebunan hingga menghampiri rumah-rumah di pinggiran sungai. Bahkan dalam bertransaksi, ada hal yang wajib diucapkan oleh penjual dan pembeli. Karena mereka tradisional, kalau kita membeli, ibu harus bilang, saya terima, gitu. Saya terima ya barangnya, dan saya terima juga uang ibu ya, begitu harus begitu karena perjanjian. Karena ya akad ada akad, karena mereka pengaruh budaya. Mereka kebanyakan orang yang di Kalimantan orang-orang Islam, orang Dayak yang Islam. Tradisi bertransaksi di atas perahu masih dilestarikan hingga kini. Potret jual beli di atas kapal menjadi daya tarik wisatawan yang mengunjungi Kota Banjarmasin. Bu, ini jeruk apa, Bu? Jeruk sangkis. Setampah ini berapa? 50.000. Ya, Pasar Terapung ini awalnya terbentuk karena adanya transaksi antara petani yang membawa hasil bumi dengan para pedagang yang ada di atas perahu. Selanjutnya, para pedagang ini akan membawa dagangannya ke perkampungan di sepanjang Kota Banjarmasin. Kalau pisang berapa, Bu? Dijuluki kota 1000 sungai, Banjarmasin memiliki 195 sungai besar dan kecil. Kedalaman rata-rata sungainya 7 meter dan lebarnya yakni 250 meter.
bagaimana hidup dengan sungai. Kuin adalah sebuah kampung tua di muara Sungai Kuin, tempat berkumpulnya berbagai suku bangsa sejak abad ke-16. Deretan rumah yang menghadap ke sungai menganut filosofi kuat bahwa sungai adalah teras dan halaman depan. Konon di tempat ini nama Banjarmasin muncul. Kisahnya berasal dari seorang patih bernama Masih dari kerajaan Daha yang tinggal di perkampungan Kuin. Ia adalah pemimpin bandar yang terkenal di kampung yang menjadi pusat pertahanan kerajaan dan juga tempat para saudagar Melayu, Arab, dan India tinggal di abad ke-16. Sehingga sebutan bandar atau Banjar dihubungkan dengan seorang patih yang bermukim di sana. Sejarawan dari Universitas Lambung Mangkurat Mansur berpendapat nama Banjarmasin juga berasal dari karakteristik sungai di kota Banjarmasin. Dan ada juga yang mengatakan bahwa asal nama Masin itu sebenarnya bukan dari Masih, bukan nama Pati Masih, tapi nama sungai di Banjarmasin yang airnya itu asin, sehingga namanya Masin, karena dalam bahasa Banjar, Masin itu berarti asin. Para pelaut Eropa bahkan telah mencantumkan nama Banjarmasin sejak tahun 1800-an dalam ekspedisi mencari rempah-rempah ke Pulau Kalimantan. Namun penyebutan nama pun masih berubah-ubah. Ada yang menyebut Banjarmac, ada Banjarmasin, kemudian macam-macam, banyak versinya. Sehingga dari pelaparan itu kemudian berkembang lagi menjadi Banjarmasih sampai menjadi Banjarmasin. Inilah Banjarmasin, ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas area sekitar 98 km persegi, termasuk Sungai Martapura dan Barito yang mengaliri sendi-sendi kehidupan masyarakat Banjar. Topografi alam Banjarmasin yang lekat dengan kehidupan sungai menyebabkan pemerintah kolonial Hindia Belanda menjulukinya Venesia dari Timur. Kenapa mereka mengatakan dari timur? Karena kita dari dunia timur. Mereka menyamakan kita dengan Venesia yang ada di Italia, walaupun sebenarnya dari karakteristik berbeda. Kanal-kanalnya banyak, baik itu kanal buatan dan alami. Sehingga orang-orang Belanda itu melihat, kok ini seakan-akan kayak mirip di Venesia. Kalau di Venesia ada gondola, kalau di sini ada jukung tambangan. Pemerintah kolonial menata Banjarmasin menyerupai kota-kota di Eropa tahun 1700-an. Seperti dibangun kanal-kanal, gudang rempah, hingga rumah-rumah bergaya Indis. Di abad ke-20, untuk mencari pemasukan, pemerintah Belanda mempromosikan Banjarmasin sebagai destinasi wisata dengan kegiatan utamanya adalah susur sungai. Maraknya wisatawan yang datang perlahan-lahan mendorong teknologi kapal uap menggantikan perahu kayu. Seperti yang terlihat dalam film dokumentasi Belanda tahun 30-an ini, pemandangan dari Sungai Martapura serta kehidupan dan tradisi warga lokal di sana. Atraksi wisata di kota Banjarmasin lainnya yang terkenal adalah menangkap buaya. Ya, kegiatan penuh adrenalin ini pun menjadi daya tarik terutama warga asing. Bahkan pemerintah Hindia Belanda akan memberikan hadiah uang senilai 2 gulden bagi warga yang dapat menangkap buaya di sungai. Menurut penulis buku Banjarmasin Tempo Dulu ini, atraksi tersebut kerap berhubungan dengan hal mistis. Pada orang Banjar mengenal penangkapan buaya itu dengan istilah paaliran atau mengalir buaya, di mana buaya yang sering mengganggu masyarakat itu ditangkap, di mana menggunakan hal-hal yang sifatnya mistis. Ada dukunnya, kemudian ada anak buah dari dukun yang naik perahu, mereka mengumpannya dengan pancing. Setelah buaya itu terlihat, maka dirapalah mantra dan akhirnya buaya itu takluk.
sisa makanan. Nah, orang Banjar memang biasa membuang itu ke sungai. Nah, pada saat kita sudah disajikan dengan makanan-makanan instan, tentunya ada perubahan sampah nih menjadi sampah plastik atau sampah-sampah kimia lainnya. Nah, itu juga bagi sebagian orang Banjar masih terbiasa untuk membuang itu ke sungai. Padahal sesungguhnya membuang sampah di sungai itu dalam falsafah orang Banjar ada budaya yang sebetulnya diyakini pamali membuang ratik ke sungai. Itu artinya tidak boleh membuang sampah ke sungai karena di sungai itu ada dan sanak kita. Karena di sungai itu ada saudara kita. Itu falsafah orang Banjar sebetulnya. Jadi membuang sampah ke sungai itu bukan karakter orang Banjar. Tapi kemudian perlahan-lahan ini terdegradasi, kemudian ngambil mudahnya saja, akhirnya membuang sampah ke sungai. Keberadaan sungai adalah sumber kehidupan di Pulau Kalimantan, pulau ketiga terbesar di dunia ini. Data dari Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan mempublikasi presentasi IKLH tahun 2014 hingga 2016. Nilai IKLH di Kalimantan Selatan mencapai 58,07% di tahun 2016. Angka tersebut di bawah IKLH nasional, yaitu 62,96% dengan parameter kualitas air, udara, dan hutan. Padahal di Kalimantan Selatan sendiri, kebutuhan rumah tangga terbesar berasal dari sungai. Sebenarnya Banjarmasin itu sehari, kalau yang kami dapat dari dinas terkait di Banjarmasin, sehari itu masyarakat Banjarmasin menghasilkan 600 ton sampah per hari. Setiap kepala keluarga kemungkinan menghasilkan sekitar 2,5 sampai 3 kilo. Kondisi tersebut mendorong keluarga, hanya tersisa 7 keluarga saja yang mau menerapkan strategi ini di rumahnya. Ketika warga di sini hampir semuanya menolak, ya hampir 70% menolak strategi 3 pintu. Tapi kenapa Mamah tetap mau menjalankan strategi itu? Aku mau melihat sungaiku bersih seperti dulu. Masalahnya kami yang dapat imbasnya, orangnya buang, mana orang tahu. Sedangkan rumah kami dipenuhi sampah. Sampai rumah kami sekilan ini, banyu masuk ke dalam rumah. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Banjarmasin mengalami darurat banjir. Faktor utamanya adalah timbunan sampah yang menghalangi aliran air. Sehingga tahun 2016 lalu, pemerintah kota Banjarmasin mencetuskan gerakan diet plastik dengan rilisnya peraturan Wali Kota nomor 18 tahun 2016, yakni larangan penggunaan plastik bagi retail dan toko modern. Melalui peraturan ini, kota Banjarmasin dapat menghemat pembelian plastik hingga 500 juta rupiah. 3 tahun yang lalu, kita merubah mindset itu. Kita rubah mindset itu dengan merubah visi Banjarmasin, bahwa Banjarmasin harus menjadi kota sungai, pintu gerbang ekonomi Kalimantan 2025. Nah, begitu juga dengan sejarah Banjarmasin. Kalau selama ini kita membelakangi sungai, saatnya kita kemudian menjadikan sungai sebagai beranda depan kita. Jadilah sungai sebagai waterfront city, kota 1000 sungai yang betul-betul hidup dinamika ekonominya, dinamika budayanya,
yang menyatu dengan akar budaya sungai. Apa himbauan Mama Umay buat orang-orang yang masih membuang sampah ke sungai, Mah? Seandainya semua warga kami mau maafiki, jangan bahasa kampung pula, jangan membuang ke sungai. Itu tuh pasti sungai sampai sekarang masih bersih. Dilansir dari Harian Kompas, sejak tahun 2016, ketidakmampuan mengimbangi kecepatan pembangunan dan bertambahnya pemukiman di bantaran Sungai Martapura menyebabkan kondisi daerah aliran sungai semakin kritis, hingga menimbulkan masalah tata perkotaan. Di tahun 2017 mulailah kita melakukan penataan bantaran sungai. Karena dari 530 hektar areal kumuh di Banjarmasin itu, hampir 300 hektarnya berada di bantaran sungai. Ada dua model penataan. Pertama, ganti rugi dan digusur. Diganti dengan tempat yang layak, apakah di rumah susun ataukah di tempat yang lain. Nah, kemudian areal yang sudah dibebaskan masuk dengan program penguatan tebing dan juga siring. Sehingga jadilah sekarang sekitar 3,5 km siring-siring ada di Banjarmasin. Itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua adalah tidak digusur, tapi upaya penataan. Masyarakat masih berdiam di bantaran sungai, tetapi kawasannya yang kumuh kemudian dilakukan penataan. Peraih penghargaan figur wali kota terbaik Indonesia 2019 ini juga menyatakan 200 rumah telah ditata termasuk dana subsidi sebesar 20 juta rupiah setiap rumah dari dana APBN. Sementara komunitas kaki kota ikut mengawal pemerintah kota dalam penataan pemukiman.